Ayo bang. Ya bang, boleh jelasin kedatangan sini ini yang keberapa kalinya? Ya, selamat siang semuanya. Ini kedatangan saya untuk keempat kalinya. Dari Batam, Pulau Riau ke Jakarta. Keempat kalinya. Tentang DJPL, dana jaminan pasca tambang sebesar 168 miliar. Dana itu raib. Hasil supervisi KPK tahun 2018, dana itu raib 168 miliar. Yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Pada waktu itu bupatinya adalah Ansar Ahmad SEMM, yang mana sekarang beliau menjadi gubernur Pulau Riau untuk 2 periode. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada reboisasi. Ini jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada reboisasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapan sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan. Diteken oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar, berpangkat bintang 2. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan, yaitu Ansar Ahmad SEMM yang sekarang menjadi Gubernur Pulau Riau. Jangan sampai negara kalah dengan mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya kepada kolega saya, silakan. Jadi teman-teman, jadi gini, kehadiran kita di sini untuk mendesak Ketua Umum Partai Gerindra selaku Presiden Republik ini, yang mana dalam bukunya Paradoks Indonesia dia mengatakan kekhawatiran tentang korupsi. Bahkan setelah jadi presiden, beliau juga mengatakan akan memburu korupsi sampai ke Antartika. Lah ini mana dong, jangan cuma omong-omong doang, jangan cuma ngoceh-ngoceh di media, tapi tidak ada action. Yang kita mau adalah bagaimana Prabowo melakukan intervensi. Intervensi bukan tanda kutip, tapi melakukan kewenangannya untuk mendesak Jaksa Agung segera menangkap koruptor tersebut gitu loh. Nah, kita mau Prabowo ini menunjukkan dia sebagai macan Asia, bukan kucing kampung yang keguyur got. Kita mau dia tunjukkan jati dirinya. Kita mau beliau menjadi macan Asia dan betul-betul menunjukkan sosok seorang jenderal yang tidak mengenal rasa takut. Nah, apalagi beliau sudah kepala negara, berarti beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi di negara ini yang bisa memerintahkan Jaksa Agung, KPK, Kapolri untuk mengusut kasus korupsi di negara ini, terutama di Kepulauan Riau. Itu yang kita mau. Dan kita datangi Partai Gerindra ini karena dia juga sebagai ketua umum kami. Gua ini juga kader partai yang dulu mendengar pidato dia berapi-api, korupsi harus diberantas. Sekarang ini sebagai dengar pidato dia menagih nih janji ketua umum kami. Kita tagih nih janji ketua umum yang ingin memberantas menghilangkan korupsi di negara ini. Masa begitu kuat sudah bertahun-tahun, 4 tahun setengah loh, kurang lebih kasus ini kita kawal. Dan kita datang kemari menyerahkan bukti setahun yang lalu. Tapi pelaksanaan sampai detik ini masih sebatas omon-omon. Kita nggak mau negara ini jadi negara omon-omon. Kalau memang serius berantas korupsi, maka berantaslah. Kalau nggak, mari kita hancurkan negara ini sama-sama. Udah selesai. Itu sih mau kita. Mungkin bisa sampaikan kita. Oke, ini kan yang keempat kali artinya agak kecewa ya. Apanya sih yang menghambat pelaporan sendiri, yang menghambat itu apa? Boleh. Nah, jadi alhamdulillah ya, saya sama Niko sama Bang Iskandar ini tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan ya, ya dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini? Katanya lapor Gerindra, lapor.
Giliran kita lapor, malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga pada Prabowo. Kenapa Pak? Ini rakyat lagi lapor. Dan ini benar, udah naik sidik. Kenapa nggak ada tindakan? Jangankan ditindak, diterima aja. Kita untuk konferensi pers di dalam, rekan-rekan wartawan melihat sendiri ini kondisi. Kita di trotoar. Apakah begini partai yang katanya lapor rakyat? Kita lihat kok. Bahkan admin-admin media sosial mereka mengatakan lapor Gerindra, lapor Gerindra. Woi Gerindra, kita udah lapor. Jangan didiamkan. Jangan cuma gara-gara yang melapor ini bukan siapa-siapa, lalu dianggap nggak penting. Jangan begitu. Sementara laporan Jokowi langsung ditindaklanjuti. Jangan begitu dong. Apakah ini dugaan aja? Apakah yang terlapor di masalah ini mantan Bupati Bintan juga salah satu geng Solo? Apakah itu? Apakah karena menjadi geng Solo lalu Prabowo takut? Ini tanda tanya besar. Sementara kalau laporan Jokowi sampai hari ini gimana? Jadi itu Bang, pertanyaan itu untuk Gerindra. Ayolah, kali ini bela rakyat sekali-sekali. Ini jelas-jelas kok. Beliau bukan orang partai politik. Kita ini bukan orang partai politik. Kita cuma mau benar-benar ini mantan Bupati Bintan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya. Bukan malah sekarang pencitraan sana sini, bahkan jadi gubernur. Begitu. Terima kasih. Bang, boleh tahu awal pertama diterima itu kan pertama udah pernah datang ya? Iya. Diterima oleh siapa? Adakah tindakan dari mereka untuk memberikan informasi bahwa ada kata-kata plus lah untuk penyidikan ini? Sudah ada belum dari Partai Gerindra? Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu saya datang ke gedung ini, langsung menuju ke lantai 3. Jumpa dengan Bapak Anwar, dia salah satu petinggi di Gerindra. Dia menyampaikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan ini karena datanya valid. Ternyata sekian tahun berjalan tidak tanggapan. Nah ini saya minta bantu kepada aktivis nasional. Akhirnya jatuh kepada sidik, ya, yang ditekan oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan. Artinya sudah ada mencapai penyidikan ya? Tapi yang diinginkan lagi dari abang ini apa sih Bang? Karena kan sudah penyidikan. Ya. Inginnya seperti apa? Penyidikan ini terindikasi jalan di tempat. Karena kuat dugaan saya, Kejati ciut, Kejati penakut. Maka saya meminta kepada Jakpesus, Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih kasus ini. Karena kita tahu semua bahwa Ansar Ahmad yang sekarang ini menjadi gubernur Riau, tentu Kejati masih di bawahnya dia. Gitu. Tindakan lain mungkin ada. Gerindra kemana lagi abang upayakan untuk bisa menyampaikan undang-undang ini? Jadi begini, kami berharap tindakan hukum ini bisa dilaksanakan dengan prosedural. Ini Indonesia jangan sampai setiap ada kasus yang menyangkut pejabat harus massa yang turun. Masa iya ini harus massa lagi? Kami udah mengambil langkah semuanya sampai ke Gerindra. Jangan sampai, karena kalau sudah massa yang turun, akhirnya nggak kondusif daerah. Yang mestinya ada masalah lain yang bisa diselesaikan, tapi nggak diselesaikan. Ya akhirnya massa. Kami ini masih bersabar. Jangan sampai massa yang turun. Batam yang lagi damai, Kepulauan Riau yang lagi damai, gara-gara kasus ini tidak ditindaklanjuti, akhirnya mau nggak mau rakyat bersatu, massa turun. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelum massa turun lebih baik selesaikan kasus ini. Ini sesuai hukum kok. Kami bukan menuntut sesuatu yang di luar hukum. Sesuai hukum. Jangan cuma rakyat yang dihukum. Kalau ada pejabat salah kalian diem aja. Begitu Bang. Oke. Kalau boleh tahu tuntutannya apa sih Bang selain itu sendiri ditahan atau dipenjara atau ganti rugi atau seperti apa Bang? Nah, tuntutan kita sederhana, Pak. Kita cuma mau proses hukum. Kita mau hukum tuh jangan tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajamnya ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat. Kita mau hukum ini berada pada koridornya, bukan menjadi alat bargaining, bukan menjadi alat kepentingan politik untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap individu tertentu. Yang kita mau kalau pejabat salah ya dihukum dong. Jadi kita mendesak
Presiden Prabowo untuk segera menjunjung tinggi hukum dan mengadili dan menangkap serta mengadili orang-orang yang bersalah, termasuk nih kasus korupsi di Bintan. Nah, kita ke Bintan itu melihat lapangan, tidak ada reboisasi di sana, Bang. Kita sudah sampai di sana, kita sudah melakukan investigasi lapangan langsung, dan realitanya itu tidak ada gitu loh. Nah, kita mau ini diusut. Bila perlu, Prabowo menggunakan haknya sebagai kepala negara, memerintahkan aparat terkait, baik penegak hukum, untuk segera menindaklanjuti kasus ini serta memproses hukum yang ada. Itu yang kita mau, Bang. Masalah dia ditangkap atau tidak itu urusan nanti. Yang kita mau proses hukumnya dijalankan sesuai dengan koridornya dan dibawa ke pengadilan. Itu yang kita mau, bukan ada muncul SP3 dan lain-lainnya. Ini kita nggak mau karena memang kuat dugaan kita kasus ini mau di SP3 kan, Bang. Makanya kita melawan terus. Kita tidak mau ini SP3. Adili dulu. Kalau memang terbukti bersalah, hukum. Itu yang kita mau. Jadi satu ya. Ya. Sudah ada upaya ke KPK? Dari Sudah ada upaya ke KPK? Nah, ya, kita sudah lanjut ke KPK itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, KPK membalas surat saya. Isinya mengatakan bahwa KPK akan koordinasi dengan penegak hukum. Mungkin dengan Jampisus. Karena Jampis mengatakan di sini sudah sidik. Sangat disayangkan, KPK itu kan penegak hukum. Lalu koordinasi dengan penegak hukum. Lalu KPK itu fungsinya apa? KPK jangan hanya fokus kepada Hasto yang tidak merugikan keuangan negara. Ini jelas mantan Bupati Bintan, hasil supervisi KPK. KPK mengatakan, bukan saya mengatakan, KPK mengatakan 168 miliar rakyat tidak ditemukan. Jadi lucu banget. KPK mengatakan raib, tapi untuk menusuknya harus koordinasi sama penegak hukum. Betul. Mau dibilang tolol mereka KPK. nah, jika kayak gitu bagus KPK dibubarkan. Bubarkan aja KPK, kita cukup kejaksaan, cukup ada kepolisian. Karena apa? Ketika mereka punya lembaga otonom sendiri yang sudah berbadan hukum, yang sudah dilindungi undang-undang, tapi bahasanya masih koordinasi. Lah mereka kan punya metode sendiri. Kenapa harus koordinasi? Atau jangan-jangan tanda kutip nih, koordinasi apa? Koordinasi mau jadikan ATM nih. Bisa jadi mau jadikan ATM nih, Gubernur. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita mau adalah proses hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu yang kita mau, karena ini negara-negara hukum. Kalau memang hukum sudah tidak ada lagi, biar tahu kami di daerah. Rakyat ini bikin gerakan-gerakan barbar. Nah, gitu. Itu yang kita mau gitu loh. Kalau hukum tidak ditegakkan, berarti kita mau nih negara ini bubar, bikin gerakan barbar. Biar tahu kami ini rakyat bikin barbar-barbarian. Situ dia, teman-teman. Karena ada kita terjadi uang lempar-lemparan sana sini. Baik KPK harus koordinasi ke Kejagung, bukan Kejagung, ke aparat penegak hukum. Nah, dari Kejagung dilempar ke Kejati. Artinya ada tanda kutip nih, maka kita mencurigai, patut kita curigai itu mau diinvestigakan. Buat dugaan kita di sana, Bang. Karena apa? Sudah terjadi lempar-lempar bola. Kalau tidak ada lempar-lempar bola, bisa mungkin Bang, punya saya belum. muncul kecurigaan loh, Bang. Pasang lagi. Ini. Bang, sampai saat ini dari pihak dari Gubernur Ahmad Ansar ada komunikasi, Bang? Sampai hari ini kita tidak mau komunikasi dengan siapapun kecuali komunikasi dengan para penegak hukum. Ke depan Babe Aldo sama Abang ke depan harapannya pengennya seperti apa sih nih Bang setelah udah berantak langkah selanjutnya? Oke, saya sudah bilang tadi, jangan sampai kami rakyat dipojokkan. Kami sudah mengikuti aturan yang berlaku, koridor hukum yang berlaku. Kalau enggak, ya jangan sampai rakyat bergerak di lapangan lagi. Itu aja. Satu-satunya cara sisa sekarang adalah rakyat turun di lapangan untuk menuntut pejabat. Terima kasih. Bang, udah buat surat terbuka kepada Presiden Prabowo, Bang? Ya ini rencananya. Kak, untuk apa lagi surat terbuka? Kita sudah datang, kita sudah lakukan konferensi pers segala macam. Kan tidak ada gunanya lagi surat terbuka.
Bahkan ini kan kantor partai ya. Jadi, nanya. Oke. Terima kasih Bang.